Sekarang Mongol ada di PSI. Keluar dari partai sebelumnya bukan karena masalah besar, tetapi karena itu tadi Om, baku pandang enteng. Ya toh kita selalu ke orang, kita kasihan anak haram, anak yatim piatu. Kita mau bahas sombong susah. Kita Oma boleh cek di Tamako DP nama Yohanes Soba. Semua orang Tamako kenal kita Oma. Orang adalah keturunan Kaampa dari Raja Makaampo. Cuman kita kasihan yang tidak dianggap bagian dari keluarga. Om Hani harus ingat, kita kasihan nama di surat baptis hanya Roni, nya ada fam yang menempel. Jadi keluarganya Mongol nya tidak mau kasih fam for kita. Jadi hanya nama RONY. Surat baptis seumur hidup mungkin gereja Gemis, baru kita ke surat baptis ditanya hitam di biru dalam satu kertas. Saking mungkin orangnya suka Mongol. Tetapi dari situ Mongol selalu memotivasi diri. Kita harus sukses, kita harus berhasil, kita harus mampu melewati ejekan orang di kampung. Dan ternyata luar biasa, Tuhan tolong. Sulawesi Utara boleh banyak artis, pemain film terbanyak dari Sulut Mongol polo. Biar lemo ada ya dong. Piero Walando gagah, pasung putih tinggi. Ya dong. Mongol yang paling banyak, dia baru 7 di film. Kita sudah 39, 40 besok syuting di Gorontalo Uti Keke. Ya dong. 39 film sambil 7 jadi cowok Om. DP 32 jadi banci. Yang penting doi masuk. Dino salah-salah, yang penting kan doi masuk. Kalau gereja komplain, no kasih pulang tuh perpuluhan. Aduh puji Tuhan. Saya di gereja di Jakarta bekerja di GBI Glow di Papi Gilbert, terus pelayanan juga. Nah, orang di GBI dulu di Jakarta salah satu standar untuk bisa melayani mimbar harus ikut dolos camp. Jadi Mongol sampai ikut tahap kedua, terus tetap tidak keluar dari dunia keartisan Om, karena mungkin Mongol belum passionnya untuk melayani mimbar. Karena masih stand up tuh banyak dilamu, kasihan di mulu. Sebenarnya Om lahir paling betul Mongol lewat kepala Om. Cuman waktu baptis selam tuh mulunya masuk. Jadi kasihan Tuhan. Gate di tangan. Oke, tuh hati dan pikiran sekudus Omar tuh mulu kasihan dulu. Karena waktu itu Mongol masih ingat sekali yang baptis Kak Didi Mangindaan almarhum. Dibaptis 29 orang, Mongol urutan ke-27. Solalan Didi akan jadi yang kasih masuk belum langsung belum masuk. Jadi orang tanya, kok mana baptis selama apa? Mongol ikan mujair. Kemulu di luar. Ya jadi sampai hari ini saya stand up komedian satu-satunya dari Sulawesi Utara. Pulau Jawa sudah menghasilkan 7 generasi stand up komedian. Makassar melahirkan 4 generasi stand up komedian. Papua melahirkan 3 generasi. Sumatera 11 generasi. Sulawesi Utara hanya 1 orang yang tembus sampai nasional. Orang tanya kenapa? Yaitu tadi, kebanggaan terhadap daerah yang tidak ada. Saya Om 23 tahun di Jakarta, sampai hari ini masih fasih bahasa Sangir Tamako. Karena saya bangga jadi orang Sangir. Saya ke Jakarta bukan berarti harus serta-merta soba logat, nyanda puluh. Saya ketemu orang Manado di Jakarta, ada orang yang balogat kita, bukan kita yang aku udah nggak bisa. Kalau nyanda ingat firman Tuhan tuh semua pakai di Solo, Bapak di. Jadi di saat Mongol bergabung dengan PSI, ketemu dengan Ketum. Mongol kenal Ketum, orang dulu sama-sama di Ahoker. Waktu Pilkada Jakarta, orang itu ada konsep ngamen solidaritas. Jadi sama-sama orang ke kampung-kampung untuk ngamen, dan bersyukur dari situ politik terbangun for Mongol. Jadi Mongol sampai hari ini tetap berkarya, tetap stand up. Besok sore ke Gorontalo, jadi mohon maaf Ketum sekalian mau informasi mungkin Mongol nggak bisa nganter ke bandara hari Selasanya karena Mongol harus 10 jam ke Gorontalo, ada syuting film Uti Keke Om.
Jadi Uti orang Gorontalo, Keke orang Minahasa, dibikin film, nanti syuting terakhir itu baru di Tondano. Jadi mengangkat dua kebudayaan yang berbeda, tapi tidak bermain di arah kerana agama. Karena orang hanya ingin memperlihatkan kepada masyarakat Indonesia pada umumnya bahwa keberagaman toleransi di Indonesia, di Sulawesi Utara itu sudah dipupuk dari Gorontalo belum jadi provinsi, masih bersama dengan orang. Di saat kita waktu kecil SMP ke Jateng Manado, keluarga antar Mongol jadi pembantu. Itulah Mongol bisa kenal Mami Teli, karena di saat Mongol jadi pembantu masuk ke rumah keluarga Dr. Andes NS Sinyal. Waktu itu Papi direktur APDN Sulut, beliau ditarik jadi Kadif Bandes. Jadi kita terdidik oleh mereka karena diambil jadi anak asuh, jadi anak angkatnya Pak Sinyal dengan Mami. Jadi otomatis secara tidak langsung kita PKK tuh Paula Sinyal dan Meiti Sinyal di Bang Sulut. Jadi kalau nggak mau dapat dengan Pak Direktur, jadi juga kita PKK. Kebetulan dia kosek, koordinator sekretaris Sulut Go. Mau minta sumbangan, ya lewat dia, lewat di bawah di lantai. Kalau PKK lantai 5, gitu. Jadi saya dipercaya oleh Ketum Giring untuk menjadi Korwil di Sulawesi Utara. Kita target adalah tidak cuman Sister Rani di Kota Manado, tidak cuman Ketua Melki di provinsi, tapi kalau boleh ada 15 kabupaten kota, semua harus ada, sekalipun mungkin taruhlah cuma 1 atau 2 kursi, tapi setidaknya sudah ada keterwakilan di situ. Tapi kalau untuk Kota Manado dan provinsi, Mongol PI Barat, Kota Manado itu DP jantung, provinsi itu DP otak. Ya toh, kalau DP otak cuma 1 kasihan, nyata bajakan semua masih struk bibir itu. Ya toh, bagaimana kalau provinsi ditambah jadi ampa? Ya toh, Kota Manado jadi 1 fraksi. Otomatis Rani punya kekuatan lebih untuk bisa ikut berpartisipasi di saat apapun keputusan sebuah badan legislatif. Kalau kita mau calon plain dari awal, kita mau pingin jadi Bupati Sangir. Karena kita orang Sonako asli, kita lahir di sana, orang tua masih ada di sana. Yang kedua, orang tanya kenapa nggak suka jadi Bupati Sangir? Karena kita pingin daerah Mongol, image selama ini di nasional sebagai daerah transit teroris itu harus kasih hilang. Jadi jangan sampai orang bilang teroris dari di Poso itu semua dari Sangir dia munculnya. Ada saya dari Filipina, nggak ada di Tamako itu. Tamako itu bukan teroris, tukang doti. Ya. Jadi nggak ada teroris, dukun artinya ketum. Jadi di Sangir itu nggak ada teroris, ada tukang doti. Jadi kalau mana baku sablading orang langsung tanya jo orang Sangir mana om? Tamako, mundur jo saya. Senyum-senyum itu dia babaca. Jadi sebajakan bagi ini saudara. Jadi ya itu. Jadi kalau dibilang orang Sangir itu terorisnya enggak ada sama sekali sampai hari ini. Jadi buat teman-teman semuanya, kemarin di Kota Manado Mongol ikut berpartisipasi mendaftar untuk menjadi calon wakil wali Kota Manado, daftar di Gerindra, daftar di Demokrat, daftar di Nasdem, dan saya ternyata menurut survei beberapa lembaga survei saya nomor 2 elektabilitas tertinggi kedung. Nah, orang tanya kenapa Mongol nggak elektabilitas tinggi? Karena di saat daftar Sangir basuara, ndau pihak teng wali kota orang Sangir. Karena Sulawesi Utara khususnya Kota Manado penduduk terbanyak itu etnis Sangir. Nah selama Kota Manado berdiri belum pernah ada DP wali kota orang Sangir. Nah jadi pas Mongol muncul, jadi komunitas Sengkanau, ada beberapa komunitas daerah Opajon Rahasia Sindulang itu langsung kumpul. Mari jod orang bagi pada dia dukung. Satu bilang, mah jangan-jangan dia seno. Jangan-jangan dia gila. Kadang-kadang kan seno kan suka lu. Jadi bilangnya anak dia magister ekonomi dia. Oh, lebih muka kurang meyakini. Ya Tuhan Yesus. Jadi akhirnya setelah survei turun, hari terakhir pendaftaran gedung pengumuman Mongol mundur. Pertimbangan mundur adalah sampai batas waktu maminya Mongol tidak memberi restu.
Nah kita kasih yang pegang teguh tuh ulangan keluaran 20, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau dia bilang enggak, Mongol enggak. Itulah ketum, kalau ketum cek Mongol stand up selalu Mongol hina itu mami. Saya belum pernah selama stand up hina orang lain. Saya selalu hina mami. Karena kami berdua bagi hasil, jadi ketum dia nggak pernah marah. Karena dia yang bilang, terserah karena mau hina-hina pak kita, yang penting anak pulang bawa doi nih. Aman tuh jadi. Dan itu pun Mongol boleh jujur bukan menghina, karena maksudnya begini, itu kan kisah nyata. Mongol Pemami kan dulu kasihan DP alis dia tato. Ya tuh, jadi alis kan tuh di atas om. Sekarang beliau seumur 78 turun bapak di surga di bawah. Jadi dia kalau ke gereja Papa P. Gilbert, dia jam 4 subuh besoknya ndak tinggi sepatu, udah tarik darah Yesus berkuasa. Dia tarik-tarik terus DP alis. Sekarang om, kita Pemami so pindah di mana? GPIB Immanuel depan stasiun Gambir. Orang tanya kenapa Nabi Mami pindah gereja, karena di Glow itu mesin AC banyak om. Jadi dia lagi nyanyi sebab Tuhan baik, dia lupa AC di muka. Sebab Tuhan baik, kayak Ibu Sabla bilang Bu alis turun, tak turun gak cinta kena di AC. Jadi dia ingin pindah gereja Protestan karena di Gambir ada jendela tuh jadinya karena AC. Kalau masalah polemik, Mongol kemarin sempat bikin podcast bersama Habib Jafar. Itu sempat dipotong oleh seorang akun bernama Yudas Iskariot, dan itu membuat polemik tentang penjelasan Mongol masalah usia 14 sampai 25. Nah, Mongol bikin konten ini bukan menjatuhkan. Sampai hari ini saya masih tetap dengan yang sama. Kita belum pindah KTP, masih suka makan babi kecap. Jadi seharusnya permasalahan Mongol di situ tuh penyesatan om masuk di usia itu. Di 33 ke atas masuknya udah bukan lagi penyesatan tapi penghujatan. Jadi cuman ya sudahlah biarin aja. Yang penting sekarang target Mongol Sulawesi Utara, PSI harus masuk 5 partai besar di Provinsi Sulawesi Utara. Kalau bisa ada wakil yang terkirim ke DPR RI. So ada 3 calon, semua tinggal orang bawa dalam doa. Semua kalau Tuhan buat ya pasti ya. Teman-teman muslim bilang kun fayakun pasti akan jadi. Yang penting orang berikhtiar dulu, orang berusaha dulu pasti jadi. Karena terbukti Hillary juga dianggap sebelah mata martumbus nasional. Ya toh, Mongol juga sama, muka bisai, pendek, hitam, pesek, matanya jelas, malah artis. Ya toh, jadi kalau Tuhan izin, ada, pokoknya om tidak semua yang berwarna kuning itu emas. Itu kasihan sama kasihan. Karena rantai kongguan ros. Mana lenden Korea jalan. Kaki gereja angkat tangan pas ibadah, tapi besok hijau di belakang. Apakah punya Mongol asli atau tidak? Hanya Tuhan dan Pegadaian yang tahu. Kalau Pegadaian diterima berarti asli. Iya tuh. Karena kita kasihan muka bagi ini kalau nyata pakai aksesoris. Dia masuk di toko jadi harga atas bawah. Meminta sumbangan. Kalau mari di situ ada si mungkin tidak pernah bawa nih TV. Kita masuk kalau dia bilang kartu kawan. Kenapa ya di Manado orang jelek bawa kartu kawan? Kartu sumbangan. Jadi kalau Jakarta, mohon maaf, satu Jakartanya ada yang kenal Mongol. Maka kalau di Sulawesi Utara saya butuh 5 tahun ketum baru diakui artis. Saya kebetulan papi rohani papi Gilbert. Sekali waktu saya manggung di Manado itu artis top, stand up komedian terkaya di Indonesia. Turun di bandaranya ada orang bapak. Nyanda ada foto. Ada ibu-ibu di ada atas bawah. Ibu yang satu tanya siapa dia? Artis tuh. Ibu satu kenapa kau bisa? Artinya kenapa jelek gitu. Kita bilang dia artis. Jadi Mongol datang ke Jakarta ke gereja, Mongol bilang ke papi, Pi, oh Tuhan nih,
Kita di Kalimantan baru turun pesawat di bandara orang rebutan foto. Mongol di Medan bareng-bareng Ceribel, semua orang minta fotonya ke Mongol bukan Ceribel. Kenapa di Manado Mongolnya ada yang berfoto? Kompati Gilbert bilang, "Anda lupa Lukas 15 Yesus tidak dikenal di kampung." Apalagi nana Mongol. Ya sudah no pasrah aja no kalau begitu sedangkan Tuhan Yesus apalagi Mongol. Aduh, tapi ya itulah yang penting sampai hari ini saya tidak pernah dipanggil TNI Polri, tidak pernah dipanggil pemerintah untuk masalah materi. Sampai hari ini aman terkendali. Memang Sulawesi Utara adalah provinsi yang tidak pernah mengundang Mongol bukan karena dorang tidak suka Mongol, karena mahal. Nah, karena stand up komedian satu-satunya entertainment yang dihitungnya per menit. Kalau ketua giring kan penyanyi, sekali manggung udah ditargetin 6, 7 sampai ada 12 lagu. Kalau stand up hanya 10 menit sampai 15 menit. Itu udah dibayar keluar kota 70 juta. Nah, Mongol bawa setengah cuma 15 menit, keberatan yang punya acara di Manado. Karena di Manado itu kalau nyanyi sampai keluar urat leher kasihan cuma dapat 3 juta. Itu keyboard maasing. Sudah aja. Jadi buat sis running, saya masih ingat di saat running maju, di saat yang bersamaan kita juga harus urusin kader yang Mongol. Dia bilang, "Kau datang buat Pak kita mau kampanye di sini." Mau bilang, aduh kasihan, di satu sisi kita ketua harus mendampingin calon-calon dari partaiku, di satu sisi kasihan tapi adik mau kampanye. Terpaksa Mongol datang, ganti baju di dalam oto, kok keluar bahasa bunyi ada orangnya, nah dia jangan dia lapor. Datang no kasihan kita pipa dia dikain lagi itu kan. Habis itu Mongol langsung lari ketua. Tahu ketua Melki sampai meeting mendadak ketua. Kita langsung bilang kasihan Pak Ketua DPW, "Pak, kita PAD kasihan. Masa adik kampanye di PKK-nya dukung? Kan kita tidak menjelekkan partai yang lain. Kan kita hanya tahu dia orangnya baik, dia orangnya lembut. Ini kan dia orang Manado Toraja, tapi dia gaya-gaya sama dia orang Solo. Dia tuh lembut, buntel dan kalau orang lain kan rasa kerusut, dia kan tuh lembut, mengambil hati mama-mama, dia nggak bawa sinetron, dia bawa baras. Karena mama-mama Manado lebih itik ceke daripada kau mati sambil bauni, iya dong. Jadi cara dia Mongol datang dari situ, Mongol bilang dia pasti nggak jadi. Dan kata DP doa, DP keluarga, DP orang tua berdoa buat dia pasti jadi, dan ternyata memang jadi. Otomatis bangga kita. Apakah kita cari doi? Apakah kita cari? Ya. Anggota DPR RI pun dari Sulawesi Utara masih kita lebih kaya saya. Jadi tenang, jadi kita minta doi. Kalau Moni besok mau calon, yang akan pernah kita minta doi karena kita ada doi. Kalau kita minta doi pangoni kok kaki Tuhan ambil kita doi, meninggal lo kita. Nyada kubur 200 juta, kubur di Mahasing sebelah kamar. Gitu? Jadi Mongol bergabung dengan partai PSI karena tanpa mahar, anti korupsi dan anti intoleransi. Jadi orang tidak mengizinkan yang intoleran ada di terangkai partai dan ada di bangsa ini. Karena bangsa ini berdiri atas hasil kerjasama dan otak yang dingin. Sayang itu Pak, itu dari BPUPKI dan segala macam merancang ini bangsa. Kalau orang ranguan rupa orang nggak jadi ini Indonesia. Bisa jadi terbagi atas beberapa negara bagian seperti Amerika. Tetapi mereka duduk bersama. Di saat so emosi mungkin keluar minum teh sama dengan Ketua Melki, minum kopi dengan kanari. Ya kan? Jadi santai. Nah, orang juga di PSI, orang juga membuka ruang lingkup yang sama. Segala sesuatu orang akan bicarakan bersama. Tidak pernah berlaku sistem otoriter. Selama kita ikut ketum giring, selama kita ikut di PSI, tidak ada begitu. Orang di kantor ada apa-apa kakak Mongol, ketua Mongol, kita kesini, let's go. Tapi ketua langsung tanya dulu, tapi ada job enggak? Takutnya udah ada kerjaan, kosong tuh. Tapi aman kan kita berangkat? Kalau yang
Lain kan belum tentu. Kita dulu baru pulang DP plus tambah 5 juta gitu. Karena kalau enggak tong digugat kelar hidup ginjal hilang. Jadi buat teman-teman para hamba-hamba Tuhan, baik dari rohaniawan Muslim, Kristen atau mungkin ada yang hadir dari agama lain, mari kita orang duduk bersama menyelesaikan segala sesuatu dengan cara yang elegan, maka pasti jalan keluar yang terbaik Tuhan akan kasih. Jangan ada emosi, karena emosi bisa mendatangkan ketergesa-gesahan. Ketergesa-gesahan akan mendatangkan salah langkah. Itu berat jam berapa Om? 19 ayat 2. Saatnya kita akan memberikan persembahan. So kalau rakyat Alkitab saya berarti itu langsung persembahan. Nanti doa siapa yang mau cucu. Nah, sudah, terima kasih. Selamat sekali lagi selamat hari